Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental mencakup kesehatan emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental sangat penting pada setiap tahap kehidupan, dari kecil hingga dewasa. Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental ada banyak jenis dan macamnya. Salah satunya adalah gangguan kecemasan umum. Dalam video kali ini, saya akan membahas poin penting gangguan kecemasan umum, yaitu yang pertama pengertian, penyebab, diagnosis, gejala, pengobatan, dan yang terakhir pencegahan. Mari kita simak video ini. Pengertian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kecemasan yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus terhadap banyak hal. Gangguan ini berbeda dengan kecemasan biasa. Setiap orang pasti pernah mengalami cemas akan sesuatu hal, misalnya pada saat akan ujian maupun akan melakukan wawancara pekerjaan. Perasaan cemas seperti ini termasuk hal yang normal. Seseorang dengan masalah kecemasan ini mengalami gangguan kecemasan saat merespon suatu objek atau situasi. Biasanya penderita akan mengalami rasa ketakutan yang hebat disertai dengan perubahan tanda fisik seperti detak jantung yang semakin cepat, berkeringat, merasa pusing, serta sulit berkonsentrasi atau tidur. Kecemasan saat berada di tempat umum, kepanikan dan fobia terhadap sesuatu juga termasuk dalam kecemasan umum. Penderita masalah ini hidup dengan perasaan kecemasan, ketakutan, serta kekhawatiran yang berlebihan. Nah, penderita kecemasan umum biasanya sering ketakutan akan bencana alam dan terlalu berlebihan pada kondisi keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau hal-hal lainnya. Penderita kecemasan mengalami kesulitan untuk mengendalikan rasa cemas mereka, yang akhirnya rasa cemas tingkat tinggi tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi kecemasan umum banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria dan lebih sering ditemukan pada usia 35-59 tahun. Selanjutnya, penyebab gangguan kecemasan umum itu masih belum diketahui dengan jelas. Beberapa faktor yang diduga turut berperan adalah aktivitas berlebihan pada area otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku. Yang kedua, ketidakseimbangan zat kimia otak yaitu serotonin dan noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian dan pengaturan mood. Yang ketiga, faktor genetik. Riwayat keluarga bisa meningkatkan risiko gangguan hingga 5 kali lipat. Yang selanjutnya, memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis atau menimbulkan riwayat stres seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau penganiayaan anak. Yang selanjutnya, mengalami kondisi sakit dalam jangka panjang seperti artritis. Yang selanjutnya, memiliki riwayat kecanduan alkohol atau narkoba. Yang selanjutnya kita akan bahas yaitu diagnosis gangguan kecemasan umum. Dokter akan menentukan diagnosis gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD dari gejala perilaku yang tampak. Dokter akan mencari tahu mengenai perasaan, perilaku, dan gejala kecemasan penderita terhadap beberapa kondisi dan situasi. Untuk mendiagnosis gangguan kecemasan umum, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan yang dialami dan riwayat kesehatan, penggunaan obat-obatan, serta penyakit di keluarga. Dokter juga akan menanyakan seputar kehidupan sehari-hari, aktivitas, dan keadaan lingkungan sekitar. Gejala gangguan kecemasan umum. Selanjutnya, dokter menggunakan kriteria DSM-5 guna mendiagnosis gangguan kecemasan umum.
Gejala gangguan kecemasan umum sebenarnya merupakan bentuk maupun gabungan dari gejala beberapa gangguan mental lain seperti gangguan panik, fobia seperti agrofobia atau klaustrofobia. Yang selanjutnya gangguan stres pasca trauma. Yang terakhir adalah gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Namun, pada gangguan kecemasan umum, penderita akan merasa cemas akan beberapa situasi dan kondisi. Dan bukan hanya pada suatu peristiwa tertentu, penderita akan merasa cemas hampir setiap hari dan sering kesulitan untuk mengingat kapan mereka harus merasakan rileks. Ketika satu kecemasan sudah terselesaikan, hal lain akan muncul sebagai masalah baru. Selain itu, penderita kecemasan umum dapat menyebabkan munculnya gejala lain, baik mental maupun fisik, seperti mereka akan merasakan khawatir dan resah, susah tidur atau berkonsentrasi, mudah marah, pusing, lelah, gemetar, jantung berdebar-debar atau palpitasi. Yang keenam, nyeri otot, nyeri perut, dan nyeri kepala. Yang terakhir, mereka akan mengalami keringat yang berlebihan. Pengobatan gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum dapat memberikan efek yang mengganggu signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Beberapa metode pengobatan yang dapat mengurangi gejala meliputi terapi psikologis seperti menggunakan terapi perilaku kognitif. Ini dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuatnya merasakan cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pikiran biasa menjadi pikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Pasien perlu meluangkan 1 jam setiap minggu untuk menjalankan 1 sesi terapi CBT selama 3-4 bulan. Pada saat terapi CBT, psikiater atau psikolog juga akan mengajarkan teknik relaksasi agar pasien mampu lebih tenang saat menghadapi situasi yang bisa memicu munculnya rasa cemas. Yang kedua, menggunakan obat-obatan. Selain terapi perilaku kognitif, dokter juga akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa jenis obat yang biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan umum antara lain, yang pertama, antidepresan. Obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI digunakan untuk meningkatkan serotonin di otak. Sedangkan serotonin dan noradrenalin reuptake inhibitor atau SNRI digunakan untuk meningkatkan serotonin dan noradrenalin di otak. Obat yang kedua adalah pregabalin. Walaupun lebih dikenal sebagai obat untuk mengatasi kejang pada epilepsi dan nyeri neuropati, pregabalin juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Yang selanjutnya adalah jenis obat benzodiazepin, merupakan golongan obat penenang yang diberikan kepada penderita gangguan kecemasan umum yang parah. Tujuan pemberian obat ini adalah meredakan gejala dan keluhan gangguan kecemasan umum dalam waktu singkat. Ada hal-hal untuk pencegahan gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum memang tidak dapat diprediksi ataupun dicegah secara langsung. Beberapa kiat berikut merupakan cara yang bisa kita lakukan secara rutin untuk mengurangi gangguan kecemasan, yaitu berolahraga secara teratur, berhenti merokok, membatasi jumlah alkohol dan kafein yang dikonsumsi. Selanjutnya, melakukan kegiatan atau latihan secara teratur, seperti yoga, meditasi, atau tai chi.
Yang selanjutnya, melakukan hobi atau kegiatan rileks yang disukai, seperti bermain musik, berkebun, merajut, maupun melukis. Ataupun hal-hal yang lain seperti berenang, bermain bola, mengisi waktu luang kita untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, penting banget kan untuk kita aware terhadap isu-isu kesehatan mental. Jangan menganggap remeh masalah ini, dan bantulah orang di sekitar kamu yang sepertinya menderita masalah mental. Apabila salah satu gangguan di atas sedang kamu alami, maka kamu jangan takut untuk meminta bantuan dari orang terdekat atau profesional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.